Halo, selamat malam semuanya. Eh, kita mulai ya. Temennya yang lain belum ada. Ditunggu sampai 15 orang ya, minimal. Oke, kita mulai ya. Mungkin untuk malam ini tidak terlalu lama untuk diskusi mengenai sequential injection analysis secara umum. Selebihnya saya sampaikan untuk tugas dan rencana ujiannya saja ya. Oke, saya share. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik, lanjut. Materi mengenai kelanjutan dari metode flow based analysis. Setelah flow injection analysis, di sini akan kita diskusikan mengenai sequential injection analysis ya. Oke, nanti lihat bedanya antara sequential injection analysis dengan IA yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa pakai untuk overview pendahuluan dan sejarah pengembangan sequential injection ada di slide yang ini ya. Oke, terkait dengan SIA atau sequential injection, ini banyak diaplikasikan atau digunakan dalam industri farmasi ya, tetapi juga dalam bidang pengujian sampel lingkungan, termasuk juga sampel biomedis, itu juga cukup banyak ya di dalam sejarah perkembangannya. Jadi di sini aplikasinya bisa dalam serial prosedur-prosedur berbagai prosedur pengujian, pengujian kelarutan obat dan screening untuk optimasi atau pemilihan formulasi obat. Kemudian metode deteksinya seperti dalam FIA ya, kan ada spektrofotometri berdasarkan sifat absorbansi, daerah UV visible gitu kan ya.
bisa juga fluoresensi, bisa juga teknik elektrokimia berdasarkan nilai potensial atau arus, bisa juga chemiluminescence ya. Kemarin saya ada bimbingan dengan Prof. Ivan itu Harmesa. Itu disertasinya S3 itu mengenai electrochemiluminescence. Itu menarik ya untuk deteksi senyawa arsen ya, arsen. Hanya saja belum spesiasi arsen 3 dan arsen 5 ya, masih arsen 3. Intinya mengembangkan metode analisis untuk mendapatkan sensitivitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, dan juga selektivitas yang baik arsen dalam sampel air laut sebetulnya aplikasinya. Metodenya gabungan elektrokimia dengan chemiluminescence ya, jadi namanya electrogenerated ya, chemiluminescence itu digabungkan dengan cyclic voltammetry ECL ya, di mana elektroda boron diamond dimodifikasi ditambahkan AU nanopartikel ya, lalu juga ada dengan anodic striping voltammetry ECL. Nah, itu kan batch method ya untuk analisis arsen dalam air laut. Nah, who knows, bukan tidak mungkin. Prinsipnya ya batch method ketika dia sudah establish mapan, itu bisa dipindahkan ke sistem flow based analysis ya, bisa FIA, flow injection analysis, atau bisa juga sequential injection analysis. Nah, di sini kita akan diskusikan bagaimana bedanya sequential injection analysis dengan flow injection analysis. Oke, ini bagian dari pendahuluan bahwa dalam metode SIA ini tahapan pemrosesan sampel itu sangat stabil. Jadi apa namanya, repeatability, reproducibility analisisnya tuh sangat bagus. Nah, kelebihan lain di sini low sample consumption ya. Jadi konsumsi atau pemakaian volume sampel sedikit, dan tentu saja juga reagent, dan tentu saja juga produksi limbah atau larutan limbahnya. Di sisi lain, waktu analisisnya cepat, fast analysis time, dan terbukti sangat powerful ya untuk studi kelarutan obat khususnya. Kemudian dalam konteks ini ya, analisis aspirin, kafein, ibuprofen, asam ascorbat ya, beberapa yang bisa disebutkan di sini bisa dilakukan. Kemudian juga dimungkinkan untuk mengembangkan sequential injection itu dengan kombinasi-kombinasi atau modifikasi yang lain, termasuk juga tadi deteksinya kan fluoresan, elektrokimia, chemiluminescence, spektrofotometri ya, bukan tidak mungkin juga di ujungnya ya sequential injection seperti juga pada FIA sebagai metode sample delivery ya, sample introduction, lalu di ujungnya masuk ke sistem kromatografi, atau di ujungnya masuk ke sistem apa namanya, analisis logam seperti EAS atau juga ICP-EAS atau ICP-MS. Itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Oke. Nah, sequential injection ini dalam sejarahnya disebut kemudian sebagai lab on valve ya. Jadi satu laboratorium yang besar sekarang coba disederhanakan ya menjadi satu laboratorium hanya mengandalkan valve gitu ya. Dengan valve kita bisa seolah berada di laboratorium, bisa mengembangkan banyak metode ya, atau sejumlah metode bisa dikembangkan dalam satu station lab on valve ya. Tinggal rangkaiannya nanti bisa dirakit, dibongkar pasang gitu kan ya. Seperti juga dalam FIA, tapi ini bisa lebih banyak karena kemampuan valve-nya itu, jumlah port-nya jauh lebih banyak dibanding pada FIA kan ada
6-way port valve ya, hanya 6 titik ya, dalam sequential port di dalam atau jumlah titik, jumlah aliran atau saluran itu bisa lebih banyak lagi. Nah, jadi dalam sejarahnya sequential injection ini dikembangkan oleh penemu FIA juga sebetulnya, yaitu Jaromír Ružička, tapi dia tidak menyertakan si Elo Hansen yang orang Denmark, Ružička ini orang Brazil, kalau tidak salah. Nah, semua komponennya terintegrasi dalam satu unit tunggal ya, mounted on a multi-position valve. Jadi diintegrasikan atau di style dalam satu valve yang multiposisi atau multiport, jumlah titiknya banyak. Dan di sisi lain kompartemen detektornya itu bisa lebih sederhana dimensinya, ditempatkan bisa lebih dekat ke sampel injection atau sampel inletnya, sehingga hanya memerlukan volume sampel yang lebih sedikit, termasuk juga reagentnya, termasuk juga washing solution untuk pembilasannya. Nah, sistem ini juga bisa melibatkan atau menggunakan fiber optik ya, yang biasanya dikembangkan untuk melengkapi atau menyempurnakan sisi pendeteksian atau flow cell-nya. Arsitektur manifoldnya atau dimensi manifold seperti pada FIA, dalam SIA ini dimungkinkan bisa lebih kecil dan scaling ya, karena ya menggunakan sistem pompa dan detektor dan tambahan-tambahan unit aksesoris pelengkapnya ya, peripheral. Dan pengoperasian volumenya bisa di skala mikroliter ya, bahkan bisa juga ke nanoscale volumenya, tergantung kepada perangkat pompa ya, keunggulan perangkat pompa yang digunakan. Sebenarnya sama seperti FIA, tapi sequential injection menawarkan versatility ya, and robustness. Versatility itu keragaman ya, keragaman kemudahan untuk memodifikasi atau mengembangkan, memvariasikan analisis atau pengujian. Robustness sisi lain adalah keunggulan, kehandalan, kestabilan ya. Pertama kali diaplikasikan, ditunjukkan untuk analisis fosfat nih. Dan juga pengujian aktivitas enzim, protease, dan interaksi bioligan pada analisis IgG ya, imunoglobulin G, berdasarkan interaksinya dengan protein G yang diimobilisasi pada manik-manik atau bit sefarosa ya. Dan sistem ini, FIA ini kemudian dikembangkan atau diterapkan ya dalam proses monitoring sampel lingkungan, fermentasi juga, kemudian penentuan logam-logam berat pada spesimen biologi ya, seperti biomedis atau analisis klinik ya, dan bisa dikombinasikan dengan ICP-MS ya, dengan melibatkan, karena ICP-MS logam ya, berarti melibatkan unit pemekatan ya, atau unit pre-treatment seperti ion exchange ya, pre-concentration unit, atau juga dimungkinkan untuk memisahkan senyawa-senyawa atau spesies anion ya, anion anorganika, anion organik sederhanakah, yang dikombinasikan dengan capillary electrophoresis ya. Pengembangan lebih lanjut ya, recently bisa di-couples atau ditandemkan dengan kromatografi sistem seperti HPLC menggunakan sistem aliran injeksi multi-siring ya, multi injeksi.
digunakan solid phase extraction (SPE) atau juga micro solid phase extraction sebelum masuk ke tahap pemisahan dalam HPLC dan pendeteksiannya. Oke, more detail of potential application lab on valve flow system can be found elsewhere. Maksudnya dalam konteks saya ini nanti dicari ya di penugasan. Berarti Anda harus masuk ke database saintifik seperti RC Journal atau juga Science Direct gitu kan ya, untuk menemukan paper atau jurnal-jurnal terkait dengan penggunaan sequential injection analysis ini ya. Oke, ini bagian dari sejarahnya tadi sudah disebutkan. Nah, jadi intinya the central port of switching valve ya. Jadi peran dari valve switching ya, valve pengatur aliran atau channel ini valve-nya dikoneksikan dengan satu pompa yang dalam FIA itu pompanya namanya kan pompa peristaltik ya, pompa peristaltik ingat tuh yang di FIA. Nah, di dalam SIA ini pompanya adalah pompa piston ya, pompa piston dua arah ya, two ways ya, piston pump ya. Di sisi kiri kita ngelihatnya nanti dari diagram representasinya, di sisi kiri apa namanya tadi valve ya, juga di sisi kiri wadah sampel dan wadah reagent untuk kemudian nanti diarahkan atau dialirkan ke semacam mixing coil nanti ya, baru nanti diarahkan untuk sampai ke flow cell atau detektor. Nah, the side port di sisi sampingnya dari diagram SIA nanti juga bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan dengan apa namanya, dengan tambahan pelengkap aksesoris tadi peripheral ya bahasanya, untuk tujuan atau keperluan yang lain ya. Misalnya tambah microwave oven gitu ya untuk tujuan analisis yang melibatkan destruksi senyawa spesies organik gitu kan ya. Ada organic matter terlarut gitu, lalu pengen didestruksi, kita butuh microwave oven. Itu device tambahannya ya, berarti alirannya dimasukkan ke sistem yang di sana ada microwave kah, atau UV photo oxidation chamber kah, yang alirannya dililitkan dalam lampu UV gitu ya, photo oxidation system. Alirannya menggunakan kalium peroksida sulfat kombinasi dengan asam sulfat gitu kan, untuk mendestruksi spesies organik agar bisa dideteksi nanti berubah jadi spesies anorganiknya ya dalam analisis spesiasi ya, baru nanti ada mixing chamber. Dan seperti ini ya, apa namanya, typical diagram of sequential injection system. Anda bisa lihat yang A ya dan B ya, di situ ada auto burette pump sebetulnya di situ. Lalu ada switching valve, lalu ada flow cell dalam sistem spektrofotometer, itu yang sederhananya ya. Nah, yang di sebelah kanan itu gambaran diagram typical diagram sequential injection. Anda bisa lihat ya, ada switching valve itu kebetulan masih 6-way ya, 6 titik, tapi bisa jauh lebih banyak ya untuk analisis yang lebih kompleks. Anda bisa lihat di situ masing-masing portnya ada region 1, region 2, region 3. Lalu juga ada port yang dikoneksikan dengan sampel, wadah sampel. Lalu juga ada carrier ya, ada carrier. Dan di sebelah kiri itu ada holding coil ya, holding coil tempat di mana si reagent-reagent tersebut 1, 2, 3 bergantung kepada metodenya nanti sampel itu akan ditarik ya satu persatu ya oleh two-way pump ya, oleh pompa yang bisa bergerak dua arah.
Yang pertama adalah shacking ya, penyedotan ya, pengambilan. Jadi region 1 ketemu region 2 ketemu region 3, bertemu dengan sampel, di-hold ya, ditahan ya di dalam, holding coil, lalu dia didorong ke arah sebaliknya agar si reagent ini bereaksi dengan sampel ya sedemikian, baru kemudian diarahkan ke reaktor untuk terjadinya reaksi, lalu ke flow cell di bagian bawah itu adalah tujuannya mengarahkan ke flow cell, ke sistem pendeteksian tadi yang sistem deteksinya bisa spektrofotometri ya, spektro UV visible, bisa electrochemistry ya, bisa fluoresensi, fosforesensi atau chemiluminescence. Oke, itu poinnya ya. Jadi ini dicamkan sequential injection sistemnya seperti ini. Nanti metodenya bisa berbeda-beda ya, analit yang dianalisis, tetapi prinsip umumnya diagram sequential injection seperti yang ada di sebelah kanan dari slide ini. Ya, ingat tuh. Posisi two-way piston, pompa dalam hal ini, holding coil, multi-port valve ya, dan juga posisi flow cell di bagian bawah. Oke. Nah, ini sebenarnya keterangan saja, tambahan detail mengenai sistem sequential injection konfigurasinya. Jadi sama seperti FIA, SIA juga dikontrol oleh program ya, atau prosedur di komputer ya, di software intinya. Jadi kita menginputkan prosedur kalau FIA itu di detik keberapa pompa nyala ya, lalu reagent masuk, lalu di detik keberapa sampel diinjeksikan gitu kan ya. Lalu berapa lama dia sampai ke flow cell, keluar puncak absorbansi dan seterusnya. Nah, di dalam sequential injection juga urutan masuknya aliran reagent dan juga sampel diinputkan atau diatur karena analisisnya nanti otomatik ya, semi otomatik penginjeksian dan reagent sampel delivery-nya, maka dia dikontrol dalam software komputer. Nah, jadi komputer kemudian menyeleksi urutan port mana saja nanti yang bergerak dalam artian mengarahkan larutan-larutan reagent dan juga sampel untuk ditarik oleh pompa lalu ditahan di holding coil-nya ya. Ya, jadi the central port of the pump is connected to its side port, start and stop the pump ya. Jadi kapan memulai, kapan menghentikan pompa ya, untuk mengambil to aspirate liquid or to dispense, mendorong cairan, dan berapa volumenya, berapa laju alirnya, itu dikontrol oleh apa namanya, sistem atau prosedur di komputernya, di softwarenya. Oke, termasuk juga nanti bagaimana memproses data yang dihasilkan. Jadi kalau dalam sistem sequential injection yang menggunakan reagent tunggal tadi ya, single reagent ya, bisa 3, bisa 2, atau juga bahkan bisa 1 ya, seperti pada FIA single line. The center port of switching valve is connected to the sample channel. Nah, jadi port utama dari valve ya, multi-way valve-nya dikoneksikan dengan aliran sampel, dan pompa dirancang untuk mengaspirasi atau menarik, menyedot sejumlah volume tertentu reagent dan sampel ya. Laju alirnya dijaga tidak terlalu tinggi, low flow rate ya, tujuannya apa? Untuk menghindari tertarik atau masuknya bubble. Nanti kalau ada bubble rusaklah, nanti masuk ke dalam flow cell, keluar puncaknya nanti rusak, puncaknya tidak smooth, ada puncak-puncak yang disebabkan oleh gangguan udara yang terjebak. Nah, the center port ya, the valve tadi dikoneksikan ke side port yang sesuai
ya untuk mengambil sejumlah sampel yang sudah diprogram, yang udah di-set oleh prosedurnya di software. Ya, kemudian valve ini selanjutnya dikoneksikan dengan apa namanya? Bisa dengan reagent yang lain atau dengan mixing coil atau dengan reaktor yang selanjutnya diarahkan masuk ke flow cell atau detektor ya. Kemudian bisa dilakukan pembilasan ya setelah sampel dan reagent bereaksi menghasilkan puncak absorbansi ya di flow cell detektor. Sebelum sampel berikutnya antar sampel itu bisa dilakukan pembilasan agar tidak terjadi carry over problem atau cross contamination. Oke, ini juga gambaran bagaimana sistem konfigurasi sequential injection. Anda bisa lihat ya, dari kiri ke kanan itu ada posisi pompa piston, kemudian ada carrier, ada holding coil tuh yang seperti lilitan. Lalu ada zona sampel dan reagent ketika ditarik oleh pompa dan juga ketika didorong oleh pompa, sampel dan reagent bertemu dalam reaktor membentuk produk reaksi. Lalu valve-nya diatur sedemikian untuk mengarahkan produk reaksi sampai ke flow cell atau detektor ya. Dengan terlebih dahulu masuk dulu ke reaction coil. Jadi ada dua coil ya, ada holding coil untuk penahanan sampel reagent ketika diambil ya, di aspirated, dan ada reaction coil seperti mixing coil dalam FIA untuk memfasilitasi reaksi yang lebih sempurna sebelum masuk ke detektor. Oke, saya rasa cukup ya, selebihnya ini detail-detail keterangan ya, kurang lebih sama dengan yang tadi sudah dijelaskan. Yang bagian ini gambarnya kurang terlalu jelas, nanti saya skip pindah ke slide berikutnya. Tapi intinya di sini ingin menunjukkan sistem dispersi ya dalam SIA, sama juga dispersi dalam FIA ya, bahwa dispersi itu memfasilitasi agar atau mengarahkan agar sampel dan zona reagent ya, sampel zona and reagent zona, di sini bahasanya flag gitu ya, itu overlap ya atau saling bertemu membentuk suatu produk reaksi yang bisa dideteksi ya. Anda bisa lihat di sini ilustrasinya ada zona sampel, ada zona reagent, lalu di tengah-tengah itu adalah produk reaksi. Dia butuh sistem mixing kan tadi, mixing coil atau reacting coil. Bertemu membentuk produk setelah awalnya ditarik oleh pompa piston, lalu didorong oleh pompa piston agar membentuk satu produk. Oke. Di sini poinnya si switching valve itu ya bisa sampai 27 portnya ya, atau bahkan lebih karena itu disebut sebagai lab on valve ya. Kemampuan valve yang portnya cukup banyak ini bisa banyak diaplikasikan untuk berbagai macam metodenya secara analisis berbasiskan aliran ini. Oke. Saya rasa cukup ya bagian ini. Nanti sisanya silakan baca, hanya keterangan saja. Saya mungkin geser dulu ke stop dulu ya. Saya mau menampilkan sini lagi. Not this one. Oh, ini akhir tayangan. Lalu saya ingin menampilkan
Hmm, Oke, yang ini nih. Ilustrasi sequential injection. Apakah bisa terlihat slide ini? Halo? Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, I just need one respon ya. Uh, karena Anda telat jawabnya, jadi saya baca WA. Oke, lanjut. Jadi ini adalah normal sequential injection analysis ya, normal SIA. Anda bisa lihat yang di sebelah kiri itu semacam SIA manifold ya, atau diagram skematik tipikal, diagram skematik dari sistem sequential injection. Yang di sebelah kanan itu zona sampel reagent dan produk reaksi ya, ilustrasi pembentukannya itu seperti apa. Nah, Anda bisa lihat ilustrasi yang di sebelah kiri, di mana di situ yang berbentuk lingkaran dan kebetulan portnya ada 6 di sini. Mirip ya dengan FIA, 6 dulu dicontohkan agar lebih sederhana. Ini yang disebut dengan valve-nya ya, multiport valve-nya. Anda bisa lihat di situ masing-masing nomor ada yang dikoneksikan ya dengan reagent 1 dengan reagent 2 ya. Posisinya yang warna hijau dan yang warna pink. Kemudian ada yang dikoneksikan dengan sampel ya. Lalu ketika si valve ini dikoneksikan dengan pompa two-way pump ya, ditarik dan didorong, maka si regen 1, regen 2 dan juga sampel secara berurutan dia akan ditarik oleh pompa ya untuk berada di posisi mengisi volume yang terdapat dalam holding coil ya, volume yang terdapat dalam holding coil secara berurutan sequentialnya. Setelah ditarik lalu juga didorong oleh carrier-nya, pompanya mengarah ke bagian atas untuk mendorong sambil mengalirkan carrier, dalam ini ada carrier buffer contohnya, dan si regen 1 regen 2 sampel itu didorong untuk masuk ke tadi holding coil ke reaction coil ya, ke reaction coil. Nah, lalu valve ini diatur ya sedemikian agar produk reaksi reagen dengan sampel itu mengarah ke posisi detektornya, entah itu UV vis detektor, electrochemical detektor, electrochemiluminescence detektor, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat di sebelah kanan ya, posisi awal yang biru itu carrier, yang warna biru awal, posisi backgroundnya itu carrier. Lalu yang pertama sampel, katakan ya, yang merah. Lalu yang kuning itu reagent ya, di baris keduanya carrier, sampel, reagent gitu kan ya. Yang berwarna biru ya reagentnya. Lalu di bagian tengah membentuk produk yang berwarna kuning ya, sejalan dengan waktu karena ada holding coil, ada holding time ya. Lalu didorong oleh piston ke arah sebaliknya, maka dia membentuk produk lebih banyak sehingga profil zona produk yang berwarna kuning di dalam slide ini ya, di sisi sebelah kanan itu bertambah besar, bertambah lebar ya, yang menandakan produk reaksinya lebih banyak terbentuk. Nah, ketika posisi piston ya di sebelah kiri itu mendorong apa yang terdapat pada holding ya, maka si produk reaksi tadi di interface antara sampel dengan reagent itu
yang warna kuningnya didorong untuk masuk ke dalam flow cell atau detektornya agar bisa dideteksi berdasarkan basis interaksinya, elektrokimia kah, spektrofotometrika, fluorescence atau phosphorescence. Oke, clear ya. Jadi overlapping zonanya di sini Anda bisa lihat yang merah reagent, yang biru sampel, yang kuning adalah produk reaksi. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ilustrasi sequential analisisnya, sequential moving solutionnya ya, harusnya slide. Enggak ada. Nah, Anda lihat nih ya, lihat posisi two-way pump ya, typical dalam SIA, mana yang carrier vessel ya, carrier chamber, lalu holding coil, lalu valve ya, yang lingkaran merah itu yang besar, lalu region 1, region 2 sampel, lalu yang saya tunjuk ini pakai panah kelihatan nggak? Di sisi sini kelihatan nggak? Antara selection valve dengan detektor. Nah, yang bergerigi ini tadi sebutnya apa? Mohon direspon. Mixing coil, Pak. Apa? Mixing coil. Oke, mixing coil atau reaction coil gitu ya. Agar si reagent dan sampel itu bereaksi, agar reaksinya lebih lanjut, lebih sempurna, ya agar sensitivitasnya meningkat, butuh mixing coil ya, sebelum dia diarahkan masuk ke flow cell atau detektor. Oke, benar. Nah, sekarang saya klik, lalu ikuti arah alirannya ya. Oke, kita mulai. Nah, arah aliran masuk region 1. Ditarik oleh piston ya untuk masuk ke holding coil, lalu sampel yang warna pink ditarik lagi oleh pompa masuk ke holding coil, lalu direaksikan dengan reagent yang kedua, ditarik oleh pompa, ditahan supaya dia mengisi ruang volume di holding coil, lalu pompa bergerak sebaliknya mendorong. Nah, campuran reagent 1 sampel reagent 2 didorong ya masuk ke dalam mixing coil, bereaksi lebih sempurna ya produknya ya, zona produk reaksinya, lalu masuk ke detektor ya, masuk ke detektor lalu muncullah puncak serapan absorbansi atau respon signal dari si detektornya. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih ilustrasi sequential injection analisisnya. Oke, clear ya. Bedanya sequential injection manifold ya atau sistem diagramnya dengan si flow injection manifold yang sebelumnya kita sudah bahas. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat lagi sistem aplikasi ya atau ilustrasi bagaimana sistem sequential injection dipakai untuk analisis yang ditandemkan dengan ICP-AS atau juga bisa ICP-MS gitu kan. Maka sequential injection ini perannya sebagai sampel introduction ya atau sampel pre-treatment. Nah, kalau lihat ilustrasi diagram SIA-nya, Anda bisa lihat nanti, mohon dikomentari kira-kira apa saja nama unitnya, lalu perannya untuk apa. Ingat ya, ini analisisnya atau detektornya adalah ICP-AS.
Berarti ini untuk analisis logam atau non-logam kira-kira? Nggak ada jawaban? Kalau gitu saya baca WA aja. Kalau ini kan kelas online ya, kalau saya nanya direspon dong yang cepat. Karena Logam, kita Pak. butuh dialog, kalau nggak bisa dialog ya namanya bukan diskusi. Jadi Anda mohon menghargai saya juga dimanapun Anda berada online-nya, entah di kafe, entah di jalan, di rumah atau di mana. Jadi saling menghargai ya. Semoga tidak ada problem signal. Oke, jadi untuk apa ICPS berarti untuk Logam, Pak. logam ya, untuk logam. Oke, meskipun pertanyaannya mudah, kalau saya nanya mohon direspon ya. Jadi Anda jangan mengabaikan sekali lagi. Oke, jadi ini untuk logam. Poinnya tentu pertanyaan itu mudah, tapi saya mengajak Anda untuk berpikir nanti di tahap selanjutnya, ya. Karena logam itu butuh analisis spesiasi, ya. Bisa Chrome 3, Chrome 6, AS3, AS5, gitu kan. Dan yang lainnya, belum lagi ada problem berarti logam ini analisisnya di trace element ya di ppm atau ppb berarti butuh sampel pretreatment yang lain tambahannya. Ya itu poinnya sebetulnya. Maka pertanyaan saya itu berjenjang. Sekali lagi mohon direspon ya. Oke. Nah, sekarang lihat nih diagram yang di sini ya. Tadi yang typical sequential injection sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, sekarang saya bertanya, untuk tujuan pembelajaran ya, ini bukan untuk ngetes, mohon direspon sekali lagi. Ada berapa jumlah valve-nya? Tiga, Pak. Halo, Tiga, Pak. ada 3 valve-nya. Oke. Valve yang pertama berperan sebagai apa? Steering pump. Steering pump. Oke. Untuk membedakan arah dan pemilihan aliran apa saja untuk valve 1? Reservoir air ke holding coil bukan, Pak? Atau ke steering? Iya, apa saja yang ditarik dan didorong sehingga butuh valve yang pertama. Ayo dilihat dong gambarnya dan ilustrasi dan keterangannya dipakai digunakan nih mahasiswa S2 nih. Ayo direspon. Halo, Air kurang bukan ya, jelas. Pak? Oke, air itu sebagai apa perannya? Reagent. Carrier kan tadi ya, bahasanya tuh carrier kan. Oke, jadi setelah pompa berperan untuk menarik reagent ya atau sampel yang diperankan oleh valve yang kedua ya, multi-way valve, multi-port valve. Di situ kan ada NO3, ada buffer, ada sampel gitu kan ya. Valve yang kedua
Maka nanti suatu saat valve yang ke-1 setelah menarik larutan-larutan tersebut akan mendorongnya ya oleh carrier ya, oleh water. Oke, itu valve 1. Valve 2 clear ya. Valve 2. Oke, valve kedua itu multi-port yang menghubungkan NO3, buffer, sampel, dan juga menghubungkan valve 2 dengan valve 3. Nah, valve 3 kira-kira di situ perannya untuk apa? Fungsinya untuk apa sih valve 3? Kalau lihat ilustrasi dan gambarnya bisa ditebak apa itu kira-kira? Mengalirkan ke ICP kan, Pak? Mengarahkan ke ICP, iya bisa. Tapi kan tadi di awal saya tanya, kayak ini analisnya logam. Oke, analisis dengan AS, apalagi ICP, itu kan SPA. itu kan konsentrasinya sangat rendah. Berarti, oke, good respon. Terima kasih. SPA ya, solid phase extraction. Berarti fungsinya untuk apa SPA? Untuk analisis logam di konsentrasi runutan. Untuk SPA untuk apa? Ayo. Ion logam yang sangat rendah. Ya, berarti diapakan oleh SPA ion logam yang sangat rendah itu? Diekstraksi. Pemekatan. Oke, diekstraksi untuk dipekatkan, gitu kan ya. Diekstraksi dari larutan sampelnya, matriks sampelnya. Kata ekstrak itu berarti analit logamnya diambil, diekstrak. Interferon pengotornya dilewatkan gitu, dibuang, tidak diserap, tidak diabsorpsi, tidak ditukarkan ionnya. Lalu volume sampel katakan 2 liter gitu kan ya. Lalu ion-ion logam analitnya diekstrak, diabsorpsi oleh solid phase extraction yang isi solid extractionnya mungkin fenomenanya ion exchange kah gitu kan ya. Atau complex formation gitu kan ya, yang sangat kuat, resin kah di sana ya. Lalu dari 2 liter itu lalu dielusi jadi 2 mililiter gitu kan ya. No, 2 mililiter itu huge ya for sequential injection analysis. Lalu dibuat menjadi katakan 100 mikroliter ya atau 0,1 mili gitu kan. Kalau 200 mikroliter aja dari 2 liter itu satu prekonsentrasi yang sangat kecil ya. Berapa kalinya tuh? 20.000 kalinya. Gitu kan? Jadi di dalam valve 3 itu ada peran SPE ya, ada ekstraksi untuk tujuan pemekatan. Ya, itu poinnya ya. Nah, karena itu ya di dalam kolom SPE di valve 3 itu ya ada prosesi urutan pengerjaan atau prosedur dalam SIA ya dikontrol oleh sistem input komputernya itu ada conditioning ya. Anda lihat di bagian atas di sini. Ada conditioning, ada sample loading atau sample collection ya. Lalu ada washing, ada elution. Nah, sebelum dielusi, kira-kira apa fungsi washing ya di tahapan yang ketiga ini untuk pengerjaan pada SPE pada valve 3? Fungsi washing untuk apa kira-kira? Mohon direspon. Motornya dibuang, Pak. Dewi ke sini. Penuhun, Wak. Gimana?
Washing untuk apa kira-kira? Hilangkan pengotor tanpa analisnya ikut keluar, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi si interferon yang mungkin ya tidak diekstrak, tidak diserap, itu dia menempel kan lewat fenomena adsorpsi ya, masih ada interaksi, diadsorpsi. Nah, kita washing, kita cuci ya dengan apa namanya larutan pencucinya supaya nanti yang menempel terabsorpsi itu hanya analitnya saja, gitu kan ya. Oke. Baru di elusi lalu diarahkan masuk ke ICP. Itu ya poinnya. Oke. Nah, Anda lihat nih urutannya. Ini udah mulai nih urutan penarikan larutan-larutannya. Oke. Peran pump 1 pompa pistonnya. Nah, ini posisi mengambil sampel. Ditaruh di holding coil. Sampel didorong masuk ke valve 3 lewat valve 2, valve 3 masuk ke si solid phase extraction. Oke. Lalu sekarang masuk si apa namanya? Carrier ya, air untuk mendorong. Oke, lalu HNO3. HNO3 kira-kira sebagai apa ya? Eluent ya. HNO3 itu eluent untuk melarutkan atau melepaskan logam yang sudah diserap di solid phase extraction. Di elusi. Didorong. Maka di valve 3, switching portnya mulai bergerak ke arah sebaliknya ya. Dari tadi sebelumnya loading, collection, washing, sekarang di elusi untuk masuk ke sistem ICP-AS-nya untuk dideteksi kadar logamnya. Ya, Anda bisa lihat tuh bergerak lalu menghasilkan signalnya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang Anda lihat nih yang ini terakhir kayaknya. Coba berikan komentar posisi pertama dan posisi kedua. Posisi pertama yang mana, posisi kedua yang mana nih? Cuma ini tidak bergerak slide-nya. Posisi pertama yang mana, yang kedua yang mana, lalu perbedaannya apa? Yang pertama yang bawah, Pak. Yang pertama yang bawah. Oke. Berarti yang kedua yang atas. Perbedaannya di mana antara yang bawah dan atas posisinya? Posisi konfigurasi manifoldnya ya? Iya, Pak. Yang bawah itu dia kayak masih washing dulu, bukan, Pak? Oke, yang bawah washing dulu ya. Tentu kombinasi dengan apa ya? Washing dengan sebelum washing apa dulu? Collection, Pak. Oke, collection ya. Sample loading ya, seperti kalau dalam FI itu sample loading gitu kan ya. Masuk ke si SPE. Ada SPE ya di situ ya, ada resin ya. Resin SPE untuk analisis PB ya. Analisis PB. Kalau lihat alatnya itu kira-kira bukan kira-kira ya, di captionnya ada. Berarti itu alatnya apa? Analisis logamnya pakai apa?
Namanya apa? Analisis logam dalam bahasa Indonesia. Namanya apa? AS bukan Pak. Iya, AAS apa? AS Spesifiknya. Elektrotermal elektrotermal. bukan, Pak. Oke, dalam bahasa Indonesia. Grafit Furnace. Itu untuk grafit furnace. Dalam bahasa Indonesia belum itu. AAS tungku karbon, gitu kan ya biasanya. AAS tungku karbon, graphite furnace, EES, gitu ya, elektrothermal, EES. Oke, ya jadi kan loading position. Ya, jadi dia mengekstrak si resin ini, memekatkan PB ya di dalam si resinnya. Ya tentu dengan urutan tadi apa namanya dengan apa namanya sampel, lalu di treatment dengan semacam reagent atau apa sini, sorry keterangannya saya belum cek lagi, NTA. Lalu elusinya tentu pakai si asam nitrat 0,1 molar ya. Inject position berarti dielusi ya, dielusi. Anda lihat di situ portnya yang di posisi SPE-nya itu didorong ya oleh eluen, lalu dia dikoneksikan ya. Kalau di posisi loading kan tidak ada koneksi tuh, garisnya putus-putus ke AAS tungku karbonnya. Tapi di posisi inject yang bagian atas SPE-nya atau resinnya dari arah valve itu udah diarahkan terhubung ke alat AAS tungku karbonnya. Oke, itu ya. Nah, sekarang lanjut ke sistem sequential injection yang berikutnya. Ini adalah contoh lanjutan analisis spesiasi logam krom ya, yaitu krom 3 dan krom 6 ya, dalam satu sampel yang sama bisa dianalisis secara simultan ya sebagai krom 3 dan krom 6. Oke, coba dilihat ya reagentnya apa saja, posisi sampel, peran buffer, lalu mengapa ada 2 SPE, ada 2 kolom yang warna merah dan warna biru. Ya gak? Jelas ya? Jadi di valve 1, SV valve 1, di situ ada 2 jenis resin ya. Resin yang pertama untuk krom 6 ya. CCTS HPA ini bisa dicek di jurnalnya sebenarnya. Nanti saya akan cari jurnal ini nih, punya Pak Sabarudin. Yang kedua itu adalah resin untuk mengekstrak krom 3 ya. Oke. Lalu eluennya ada asam nitrat, kemudian eluennya ada amonium asetat pada pH 3,5. Analisisnya pakai ICP EIS.
ternyata di sini nggak ada alirannya. Saya lupa, sini nggak ada. Jadi ini sequential injection di sini ditunjukkan bagaimana analisis spesiasi dalam sampel lingkungan Chrome 3 dan Chrome 6 bisa dilakukan. Ini terlihat dari kemunculan signalnya ya dalam sistem ICPS-nya. Chrome 6 keluar lebih dulu, baru Chrome 3 ya. Secara berurutan dia diabsorpsi di resin yang berbeda dan diekstrak oleh eluent yang berbeda. Oke, dan itu diprogram ya oleh si software di komputer urutannya. Kapan dia ditarik oleh piston, kapan dia didorong oleh carrier ya, kapan dia dicuci, kapan dia didorong oleh eluent-eluentnya. Oke. Nah, lanjut ya, nih terakhir. Jadi ini waktunya buru gak ya? Jadi saya minta buat makalah presentasi. Oh iya, saya baru ingat dari diskusi dengan Aldo. Buat makalah presentasi kelompok terdiri dari 2 orang, satu kelompoknya. Temanya dipilih FIA atau sequential injection atau lab on a chip ya. Itu miniaturisasi metode aliran banyak pada sistem elektrokimia juga. Lab on a chip itu istilahnya sama seperti SIA kan lab on a valve gitu kan ya. Nah, cari jurnalnya untuk analisis polutan, sediaan obat ya, atau sampel biomedis atau biomolekul tertentu. Dikumpulkan makalah dan juga presentasinya 10 menit ya. 10 sampai maksimal 12 menit. Berarti ada berapa kelompok tuh? Kalau satu kelompoknya 2 orang. Dan dikumpulkan makalah dan di-upload, saya nilai nanti di MS Team. Ya, kalau 2 orang cukuplah kerjasamanya ya. Kalau 3 orang terlalu banyak. Nah, nanti akan ada ujian akhirnya dalam bentuk paper review jurnal. Jadi satu jurnal ya ujian dibuat paper reviewnya. Itu di hari Selasa tanggal 9 Juni jam 10 ya biasanya ya. Jam 10 sampai jam 12. Seperti itu. Apakah jelas? Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, akan. Ya, Pak. Jadi untuk tugas makalah presentasinya yang berdua ini, maka nanti juga ada di presentasi ini apa ya? Ini apakah apa Enggak sih, deadline-nya? Jadi deadline-nya tanggal berapa, Pak? dipresentasikannya rekamannya saja. Jadi Rekamannya tidak aja, Pak. ada sesi diskusi karena oh iya ya, ini masalahnya. Oke. Masalahnya itu kan deadline Siak NG tanggal 15 ya. Tanggal 15 Iya, tuh berarti hari apa? Hari Senin kan? Hari Senin ya. Nah, kelihatannya waktunya tidak keburu waktunya ya, kecuali minggu depan tuh di hari Selasa atau Selasa ya, satu hari Selasa ada pengumuman. Feeling saya sih diundur. Biasanya diundur tuh ke tanggal biasanya di akhir Juni kok. Ini kok di pertengahan. Feeling saya diundur, tapi nggak tahu kalau waktunya diundur hari Selasa kita dengar, maka kita diskusi presentasi supaya lebih bagus lah berdiskusi untuk kita menggali aspek saintifik dari artikel-artikel jurnal dan juga diskusi dari pemahaman yang dipresentasikan oleh tiap mahasiswa, jadi saling memperkaya itu tujuannya. Tapi kalau Selasa tidak ada kabar deadline-nya diundur, ya tidak cukup waktunya untuk berapa kelompok ini diskusi. Jadi saya penilaiannya dan Anda saling belajarnya itu dari rekaman video presentasi yang 10 menit itu 10 sampai 12 menit diupload di MS Team plus makalahnya ya.
Ada deadline nggak Pak untuk tugas kelompoknya Pak? Oke, deadline-nya kan itu tanggal 8, tanggal 9 hari Selasa ya. Kalau 9 ditambah waktunya mepet. Deadline-nya hari Jumat minggu depan. Biar tepat 1 minggu dari sekarang ya Pak? Iya, 1 minggu dari sekarang. Ngetut, baik Pak. Nanti untuk Oke. rekaman videonya juga nanti akan di situ atau nanti kita akan atur lagi Pak untuk rekamannya? Iya, rekamannya kan bisa ngerekam di MS Team ya. Ada aplikasinya kan ya di MS Team ya. Biasanya yang udah mahasiswa itu ngerekamnya di MS Team juga, lalu diupload di MS Team. Seingat saya ya. Ngetut Pak. Terus Gitu. ini Pak mau tanya untuk ujian akhirnya nanti ini kita online atau offline Pak? Oh, ujiannya ya. Ujiannya hari Selasa itu online nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan, dibatasin cuma waktunya. Yang mau offline juga Oke. boleh. Sorry. Ujiannya offline. Ujiannya offline ya. Supaya dibatasin waktunya dan tertulis soalnya. Oke, baik Pak. Mm-mm. Oke. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan lain. Saya download kehadirannya. Selamat malam, terima kasih untuk yang sudah hadir. Selamat beristirahat. Terima kasih waktunya. Have a good weekend. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari. Terima kasih Pak. Yuk.